Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya akan kami sampaikan. Bersama Sorobian Syah, inilah Kompas Sumbaksel sepekan selengkap jadi Kompas TV, independen, terpercaya. Banyaknya laporan aksi pemalakan di Palembang berujung penangkapan dua orang, Muhammad Yani dan Franky. Keduanya ditangkap dalam operasi sikat musi saat memalak pengendara di Simpang Nilakandi dan pintu keluar tol Keramasan, Kertapati. Pelaku dikenakan sanksi tindak pidana ringan. Media, kita melaksanakan patroli dalam rangka sikat 2 musi 2025. Kami amankan melaksanakan patroli di Keramasan. Karena Keramasan ini adalah TO dari pimpinan dari Bapak Wakapolda. Karena sangat meresisme di sana. Ya, bawakan dua tersangka diamankan untuk proses tipiring. Wilayah tersebut menjadi target operasi karena kerap meresahkan terutama sopir truk. Selain di dua titik itu, patroli juga digencarkan di kawasan rawan lain seperti Pasar 16 Ilir dan Jembatan Ampera. Operasi akan dimasifkan dan digelar secara berkala. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. BIMTEK yang digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel menekankan pentingnya keamanan pangan sebagai kunci keberhasilan program MBG sekaligus penerapan menu beragam, bergizi dan seimbang yang memanfaatkan potensi pangan lokal. Ragam pangan di tiap daerah dapat menjadi variasi menu MBG, namun keamanan bahan baku tetap wajib dijaga. Masalah higienitas dan manajemen waktu distribusi masih menjadi catatan utama dan perlu diperbaiki agar KLB tidak terjadi serta Sumsel dapat mencapai zero kejadian. Makan itu dia tidak hanya beragam bergizi seimbang tapi harus aman kita makan karena walaupun beragam bergizi seimbang tapi kalau nggak aman ya bahaya bagi kita gitu. Dari keamanan pangan kita bisa melihat dari bahaya fisik, kita bisa melihat dari bahaya kimia dan juga bahaya secara biologinya. Bahwa di situ kita juga mengajarkan bagaimana cara penyusunan menu yang beragam bergizi seimbang dan aman yang berbasis potensi sumber daya pangan lokal. Iya benar. Jadi kita harapkan bahwa apa sih kenapa kita harus makan beragam bergizi seimbang dan aman dan itu sesuai dengan tujuan kita Undang-Undang Pangan untuk generasi yang sehat, aktif dan produktif, generasi emas di tahun 2045. Melalui BIMTEK ini, perwakilan SPPG didorong menerapkan ilmu dan standar yang diperoleh demi pelaksanaan program MBG yang lebih baik. Jadi sangat diharapkan nantinya berjalannya program MBG di Sumatera Selatan ini terkait standar keamanan pangannya itu baik sekali dan tidak ada kendala yang kita tidak inginkan seperti itu. Dan itu yang harus kita atur ulang polanya bagaimana melaksanakan higienitas dari awal menerima bahan baku sampai dengan mengolah makanan, kemudian mendistribusikan makanan tersebut kepada penerima manfaat harus sesuai dengan SOP-nya, tidak boleh lebih dari 4 jam seperti itu. Dan sebelum mengkonsumsi harus dilakukan dan harus ini dilakukan uji organoleptik seperti itu. Jadi itu saya rasa jika dilaksanakan dan implementasikan dengan baik, mudah-mudahan program MBG di Sumatera Selatan ini 0 kejadian. Kegiatan ini terselenggara sinergi Dinas Koperasi dan UMKM Sumsel, BGN, dan APJI Sumsel. Saat ini, sebanyak 1.269.887 penerima manfaat MBG tercatat di Sumatera Selatan. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tempe, ayam, nasi, ini. Di tengah perkebunan sawit di desa Sungai Dua, Sungai Keruh, Musi Banyuasin, tumbuh satu pohon pisang tak biasa. Tingginya sekitar 2 meter, dengan diameter batang sekitar 20 cm. Yang membuat unik, pohon ini punya 2 tandan dan 3 jantung sekaligus. Warga datang silih berganti ingin melihat keanehan alam itu. Para penjaga kebun terpaksa ikut siaga, karena ada warga yang mencoba memetik pelepah jantungnya untuk dijadikan obat. Di sekitar batang dipasang kayu penopang agar pohon tak tumbang. Buah pisangnya normal, terbuka secara normal, kesehatan istilahnya pertumbuhan buah normal. Pisang banyak, tapi yang ini yang baru aneh.
ada kenyataan-kenyataan lain gitu kan. Fenomena ini memantik rasa penasaran sekaligus kecemasan. Maklum, bagi sebagian orang, apalagi yang hidup dekat kebun, kejadian di luar kebiasaan sering dikaitkan tanda dan makna. Ayolah, sejak mukaan lahan lah, Pak. Masih kecil nih kan. 8 bulanan. Buah kan. Nah, kami ke kebun. Telik jantungnya. Pas jengok dua. Di sela rutinitas menjaga sawit, para pekerja kebun tak pernah menyangka pohon pisang pendamping tanaman konsumsi sehari-hari ini justru jadi pusat perhatian. Mereka hanya berharap keanehan kecil di dalam kebun terpencil itu membawa kebaikan, bukan sebaliknya. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Suatu tempat di kebun kami beralamat di Desa Sungai Dua. EA, pelajar SMP di Palembang, mengalami trauma usai nyaris diculik 4 pria bertopeng saat berangkat sekolah pada Jumat 30 Oktober 2025 pagi. Korban dicegat di Jalan DI Panjaitan, Lorong Pegagan, Seberang Ulu 2. Salah satu pelaku sempat memegang tangan korban dan mencoba menyuntik lengannya, sementara pelaku lain memukul bahunya dengan kayu. Korban berusaha digiring masuk ke mobil namun berhasil melawan dengan menginjak kaki pelaku dan kabur meminta pertolongan warga untuk diantar ke sekolah. Oh ya naik. Aku tak galak, dipaksanya. Yalah aku teriak katanya. Dia tuh kabur langsung. Kata aku duduk dekat yai. Dia yai sudah tak apa-apa katanya. Adalah tante-tante katanya, nak melok dah dek, payah katanya. Tante-tante tu juga tak kenal kan. Melok be, kata aku tu sampai depan sini be tu antar katanya. Biar lebih aman be. Ya sudah, hati-hati be dek ya. Hati-hati jalannya katanya. Kalau uang tak dikenal jangan terlalu percaya. Balik-balik dia ni nangis katanya apa dia nak diculik, nak dimasuk ke dalam mobil. Ya, nak disuntik katanya dia suntik. Akhirnya tu sempat dikelak ke dia. Lepas kan katanya. Marah dia tu. Terus mana lagi aku tak tahu. Merekam tangan terus ini sampai merah ni anak digebuk memakai kayu. Pelaku langsung melarikan diri dengan mobil. Korban mengaku sudah 2 kali hampir menjadi target penculikan oleh pria bertopeng. Mereka dipaksa untuk mengikuti orang yang tidak dikenal ini. Cuman korban berontak, berontak kemudian berlari. Nah, kita belum tahu sampai saat ini motifnya apa. Yang jelas kita di Polsek S2 dalam saat ini melakukan penyelidikan. Polsek Seberang Ulu 2 telah mendatangi lokasi, memeriksa saksi dan menelusuri rekaman CCTV di sekitar TKP untuk mengungkap identitas pelaku. Yudiki Suwanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang membawa dari Riau. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel memusnahkan 1,7 kg sabu dan 6.404 butir pil ekstasi hasil sitaan dari 16 laporan polisi selama Oktober 2025. Barang bukti itu dilarutkan dengan air deterjen, di blender lalu dibuang ke saluran air. Sebanyak 23 tersangka yang berperan sebagai pengedar dan kurir ditangkap di 7 wilayah Sumsel, mulai Palembang hingga Prabu Mulih. Polisi masih menelusuri jaringan dan asal pasokan narkoba tersebut. Hari ini kita memusnahkan ada 16 laporan polisi yang terdiri dari 23 tersangka dengan barang bukti sebanyak 1.863 gram sabu dan 6.466 gram butir ekstasi. Ya. Ini adalah hasil tangkapan kita selama periode September dan Oktober. Kita amankan dan tangkap terkait dengan kegiatan mereka sebagai kurir, sebagai pengedar, sebagai perantara dari transaksi narkoba ini. Seluruh tersangka kini ditahan dan menjalani pemeriksaan. Mereka terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dua pelaku pencurian motor terekam kamera pengawas saat berjalan menuju motor incarannya yang terparkir di Jalan Ahmad Yani, Lorong Haji Umar, Seberang Ulu 1, Palembang. Aksi cepat itu pelaku membawa kabur motor tersebut. Aksi terjadi ketika korban tengah tertidur, motor hilang baru diketahui saat pagi harinya. Hari Selasa itu kan, subuh. Pas aku kesini, motor mereka ini masih tidur. Nah pas di motornya posisinya sebelah sana tuh, lah ada katik lagi. Pas ditanya, izinnya
Ya namanya ini kan tidak tahu, jadi pas langsung cek CCTV taunya ya lah diambil uang. Kebanyakan sih ngomong uang sini, tapi kan namanya ini kan kita tidak bisa langsung ke sikok uang, karena kan belum ada bukti yang jelas, belum bukti yang tepat kayak gini. Korban telah melapor ke polisi dan berharap pelaku yang wajahnya terekam CCTV segera ditangkap. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang penagih utang atau debt collector di Kota Bengkulu alami luka tusuk di punggung usai dibacok oleh pemilik yang tak terima kendaraannya ditarik paksa saat berada di jalan. Peristiwa bermula saat kendaraan minibus yang dikendarai salah seorang pelaku tiba-tiba dihentikan sejumlah penagih utang yang memaksa mengambil mobil diduga menunggak cicilan. Tak terima dihentikan, sang sopir kemudian menghubungi pemilik mobil yang langsung mendatangi lokasi hingga terjadi penganiayaan menggunakan senjata tajam. Terjadilah cekcok mulut. Sekelompok orang tersebut berusaha mengambil kendaraan jenis Luxio warna hitam ya, yang dikendarai oleh salah satu terduga pelaku. Sehingga pada saat itu salah satu terduga pelaku tidak mau memberikan dan tetap berada di dalam mobil tersebut. Nah, dan pada saat itu yang bersangkutan menghubungi pemilik mobil, yaitu terduga pelaku 2 dan 3. Nah, sehingga begitu sampai di tempat terjadi keributan. Sang penagih hutang yang menjadi korban sudah melaporkan peristiwa penganiayaan ini ke polisi. Sementara itu, polisi masih mendalami apakah penarikan kendaraan yang dilakukan penagih utang sudah sesuai dengan aturan hukum. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Kerap kali beraksi dan terekam kamera CCTV, seorang pencuri sepeda motor akhirnya diringkus polisi saat bersembunyi di sebuah rumah di Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Dari pelaku, polisi kemudian melakukan pengembangan dan mendapati 3 unit sepeda motor yang sudah dijual pelaku di Kabupaten Seluma. Bahkan, salah satu kendaraan yang diamankan polisi sudah diubah agar tak diketahui. Pelaku yang beraksi seorang diri menargetkan sepeda motor yang ditinggal korban. Pelaku hanya butuh hitungan detik untuk membawa kabur sepeda motor. Mengamankan 3 motor yang diduga hasil dari pencurian pelaku. Jadi TKP yang pelaku laksanakan aksinya ini yaitu di wilayah Kenanga SLB depan SLB 5, terus di wilayah Hibrida dan Nusa Indah. Dan BB tersebut, sepeda motor tersebut dijual di Kabupaten Seluma. Atas perbuatannya, pelaku disangka dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan penjara hingga 5 tahun. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Puluhan mahasiswa dan warga perumahan Mendalo Asri, Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, mengadu ke kantor pemadam kebakaran Kota Jambi. Mereka kecewa dengan polisi lambatnya penanganan kasus pencurian motor di tempat dia tinggal. Kedatangan mahasiswa dan warga ke Damkar Kota Jambi merupakan aksi spontanitas setelah melakukan aksi di Polda Jambi. Mahasiswa dan warga menyatakan Mosi tidak percaya terhadap kepolisian karena dinilai tidak mampu mengungkap kasus curanmor yang terus terjadi. Warga yang menjadi korban kehilangan motor mengungkap sejak tanggal 16 Oktober 2025, motor warga dan mahasiswa yang hilang mencapai 20 unit di kawasan Mendalo Asri. Bahkan satu lokasi kos-kosan dilaporkan 4 motor hilang dalam waktu bersamaan. Kita sampai ke Damkar Kota Jambi untuk bentuk respon kita, kecewaan kita terhadap kinerja polisi yang sampai hari ini belum bisa mengungkapkan kasus curanmor. Jadi kita membuat satu inisiasi ke Damkar melapor, mana tahu dengan kita melapor di Damkar atensi kasus ini lebih cepat diungkap.
Di kantor damkar, rombongan warga dan mahasiswa disambut langsung oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi menerima aspirasi warga untuk penanganan tindak pidana bukan kewenangan damkar. Oh tidak seperti itu, karena kami punya SOP melakukan pemadaman pelayanan kebakaran, yang kedua penanggulangan kebakaran, yang ketiga bahan-bahan berbakar beracun, yang keempat adalah penyelamatan. Nah, kalau kehilangan apalagi sifatnya pidana bukan ranah pemadam kebakaran ya. Jadi untuk itu pelayanan ini adalah menerima sekarang, setelah itu kami serahkan kepada Pak Yasi. Demikian, terima kasih. Usai menerima aduan warga, Kadis Pemdam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi langsung menghubungi Polresta Jambi. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. Belasan rumah warga di RT 05 Kelurahan Payu Sigadung Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi ludes dilalap si jago merah. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik dari unit AC di salah satu rumah warga. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Kobaran api cukup besar membakar rumah warga lantaran di rumah banyak bahan yang mudah terbakar. Selain itu, api sulit dipadamkan lantaran kuatnya hembusan angin sehingga menyalar ke rumah warga lainnya. Gita, salah satu seorang pemilik rumah, mengatakan kebakaran ini terjadi sekitar pukul 3 sore, sedang tertidur dan dibangunkan oleh warga. Saat api menyala besar di rumahnya, merasa panik, Gita langsung menyelamatkan diri. Bangun, ada kebakaran, aku masih tidur. Bangun cepat, bakaran api besar. Neng, saya mau nanya, itu asap yang keluar atau ledakan? Asap yang keluar, langsung ada api. Langsung ledakan? Iya. Itu jam berapa tuh, Mak? Setelah 3, dari rumahnya Mak Nunung. Dari rumah Nunung, dari AC meledak. Dari kemarin juga kan ngejepret terus kan. KWH-nya ngejepret, matiin lagi, tak kuat. Api baru bisa dipadamkan setelah Dinas Pemadam Kebakaran tiba di lokasi, menurunkan 9 unit pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa, namun ada satu orang yang shock. Pada saat itu menduga bahwasanya ada keluarganya yang terkepung di dalam kobaran api. Namun dapat diselamatkan dan juga diamankan oleh tim PC 119. Kondisi angin sangat kencang sekali sehingga kita sangat kesulitan di mana jalur yang kita lalui ini sangat juga sempit. Apalagi khususnya motor kendaraan armada tronton yang 10.000 liter dengan ban 10 itu sangat kesulitan juga. Akibat kejadian ini, semua barang yang ada di dalam rumah ludes dilalap si jago merah. Tidak ada yang bisa diselamatkan, hanya pakaian dan badan yang bisa selamat. Warga mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Ariska Citra Dewi, seorang gadis muda di Pada Lampung, ini berhasil mengubah kecintaannya pada dunia kuliner menjadi sumber penghasilan untuk mewujudkan mimpinya berkuliah dengan uang sendiri. Usaha brownies yang digelutinya sejak semasa kuliah di tahun 2022 hingga menjadikannya sebagai sarjana, kini justru menjadi sumber utamanya meraup pundi-pundi rupiah. Dalam sehari, Citra dibantu ibunya bisa memproduksi hingga lebih dari 25 buah brownies yang ia namai Victoria Brownie. Bahkan saking larisnya, pembeli harus terlebih dahulu melakukan pemesanan 1 hari sebelumnya. Pembeli mengaku brownies Citra ini memiliki rasa manis yang pas serta topping menarik yang disesuaikan kebutuhan seperti ulang tahun dan perayaan tertentu. Enak sih, soalnya ini udah keempat kalinya beli di sini untuk acara ulang tahun temen sama keluarga aja sih. Kenapa pilih brownies di sini dibanding di tempat lain? Lebih enak ini. Rasanya gimana, boleh di-review? Apa gimana? Rasa dari browniesnya? Ya nggak terlalu manis aja sih, karena kan saya sama keluarga nggak terlalu suka manis juga kan, jadi pas lah untuk di mulut. Berkat bisnisnya yang terus berkembang, Citra kini berhasil membuka lapangan pekerjaan bagi sejumlah ibu rumah tangga yang tinggal di lingkungan rumahnya. Alhamdulillah aku promosinya lewat Instagram doang sih, sampai sekarang juga fokusnya di Instagram. Awal mulanya aku dapat 3 orderan, tapi tiap harinya nambah 3, 5, 7 sampai saat ini. Kalau untuk standarnya 1 hari itu ya 20-25 box orderannya.
kalau kayak momen kita itu kayak lebaran, kan hampers lebaran tuh seminggu mau lebaran, terus kayak Christmas, hari guru, hari ibu, itu tuh aku bisa nerima 250 box. Ya nggak bisa lebih dari itu sih, karena kan peralatannya belum mencukupi. Brownies olahan tangan Citra ini dijual dengan harga mulai dari Rp35.000 hingga Rp100.000 dan biasa dipasarkan di media sosial yang dalam sebulan berhasil meraup omset belasan hingga puluhan juta rupiah. Citra mengajak anak muda lainnya untuk lebih kreatif dan berkreasi dalam mengolah makanan atau produk lainnya yang bisa menjadi sumber penghasilan di tengah sulitnya mencari kerja saat ini. Putri Alivia Fitra, Rian F. Winarta, Kompas TV, Lampung. Kain tapis merupakan salah satu warisan budaya Lampung yang memiliki nilai sejarah dan filosofi mendalam. Kain ini biasanya dikenakan dalam upacara adat dan menjadi simbol identitas serta kebanggaan masyarakat Lampung. Namun di tengah perkembangan zaman, pelestarian tapis membutuhkan sentuhan inovasi agar tetap dekat dengan generasi muda. Inovasi itulah yang dilakukan oleh Sony, warga Bandar Lampung, melalui industri kreatif yang ia beri nama Design Style. Sony berkomitmen menghadirkan kreasi tapis dalam bentuk yang lebih modern dan fungsional, tanpa meninggalkan nilai tradisinya. Menurut Sony, kain tapis tidak lagi hanya sekedar kain adat, tetapi bisa diolah menjadi berbagai produk kekinian, mulai dari tas, jaket, sendal, hingga pajangan dinding, yang semuanya diberi sentuhan corak tapis khas Lampung dan bisa digunakan sehari-hari dengan tetap bernilai estetika tinggi. Atas kreativitasnya, Sony berhasil memperkenalkan tapis khas Lampung ke pasar nasional bahkan internasional melalui sejumlah pameran yang ia ikuti. Jadi tapis itu orang cenderung di sarung. Banyak orang mengenal kalau tapis dia sarung, padahal tapis sebenarnya bisa dikembangkan. Jadi saya sulam di jaket kulit, bisa menjadi tas, bisa menjadi sendal juga, bisa menjadi hiasan dinding, home decor, ya juga bisa jadi dipadukan dengan baju-baju, disulamkan di baju, dimodifikasi. Iya, kita kebetulan kita produksi sendiri, bekerja sama dengan UMKM lokal. Jadi memperdayakan ibu-ibu dan para pengrajin lokal yang ada di Lampung. Lebih dari itu, Sony juga memadukan konsep pelestarian budaya dengan kepedulian lingkungan. Ia mendaur ulang barang bekas seperti plastik untuk dijadikan stand laptop dan sandal dengan tambahan motif tapis. Produk buatannya dipasarkan secara daring, dijual di toko serta menerima pesanan custom sesuai kebutuhan dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 hingga puluhan rupiah, tergantung dari model dan kerumitan pembuatan. Bagi Sony, setiap produk yang dihasilkan bukan sekedar barang, melainkan media untuk memperkenalkan budaya Lampung kepada masyarakat luas. Melalui industri kreatif ini, ia berharap generasi muda dapat terus mencintai dan melestarikan tapis. Putri Alivia Fitra, Rian F. Winarta, Kompas TV, Lampung. Menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat, petugas gabungan melakukan pengawasan terhadap juru parkir yang meresahkan warga. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya aksi premanisme di lapangan. Pihak Dishub Pangkal Pinang menjelaskan, banyaknya laporan yang diterima dari masyarakat terkait ulah para juru parkir, mulai dari tarif melebihi ketentuan, tindakan pemaksaan, hingga umpatan terhadap pengguna jasa parkir. Tidak hanya itu, sejumlah pedagang juga mengeluhkan adanya oknum juru parkir yang meminta uang kepada mereka. Saat ini kami ada beberapa laporan, pertama untuk Taman Sari, kemudian sekitaran Bukit Merapen dan Kampak, dan selanjutnya selama 2 bulan ini di berbagai kota Pangkal Pinang. Jadi kami juga masih membuka apakah masukan saran ataupun keluhan-keluhan masyarakat yang bisa kami datangi langsung untuk mengkonfirmasi kebenaran dari laporan tersebut. Umumnya keluhan ini seperti apa Pak terkait Bukit Liat ini? Pertama dari segi pelayanan mereka tidak sopan, kemudian memungut tarif yang tidak sesuai tarif, atau melebihi batas tarif, atau dengan pemaksaan, atau dengan umpatan kebencian atau apapun. Kemudian juga seringnya juru parkir yang mabuk-mabukan,
sambil makir atau seperti apa, itu juga sering menjadi keluhan dari masyarakat kita. Penindakan tegas pun akan dilakukan ke setiap juru parkir yang melanggar aturan demi menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Kemudian menghimbau, kemudian juga melakukan penindakan apabila ditemukan adanya pemerasan kepada pedagang. Kemarin juga kita sudah turun ke lapangan dan ditemukan itu ada pedagang yang diminta uang sebesar 20.000 setiap harinya. Nah, dengan berkedok alasan bahwa dia tidak meminta. Namun ketika kita sudah konfirmasi ke pedagang, pedagang pun menyatakan bahwa dia diminta untuk 20.000. Maka itu kami turun, tidak ada aksi premanisme terhadap pedagang, apalagi ini pelaku UMKM kecil. Masyarakat dihimbau untuk melaporkan jika menemukan praktik pungutan tidak sesuai ketentuan maupun aksi premanisme agar pengawasan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Dalam rekaman kamera pemantau, terlihat seorang pria mengenakan pakaian berwarna putih menutupi wajahnya dengan baju, berusaha menghindari pantauan kamera pengawas. Pelaku terlihat mencoba mencuri telepon genggam milik penghuni rumah saat situasi sedang sepi. Pelaku akhirnya diringkus di kediamannya tanpa perlawanan. Dari hasil penyelidikan, pelaku mengaku telah melakukan aksi serupa di 3 tempat berbeda di Pangkal Pinang. Petugas juga mengamankan 3 orang lainnya yang diduga berperan sebagai penadah barang hasil curian. Subdit Jakartas, Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengamankan 1 orang tersangka pelaku curang di 3 TKP berbeda. Karena kasus ini ditangani oleh Polresta, kemudian tim dari Polda melimpahkan perkara ini ke Polresta. Dari hasil penyelidikan lanjutan diamankan juga 3 orang pelaku yang berperan sebagai penadah barang-barang hasil curian dari pelaku berinisial DS. Saat ini, pelaku diamankan di Mapolresta Pangkal Pinang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Amri Yahya Art Festival kembali hadir di Taman Budaya Sriwijaya Jakabaring Palembang 30 hingga 31 Oktober 2025. Sesuai namanya, festival ini merayakan karya maestro Amri Yahya, seniman besar asal Logan Ilir yang telah mengharumkan Sumsel di panggung nasional dan internasional. Tak hanya jejak sang maestro, seniman muda Sumatera Selatan juga mendapat ruang memamerkan karya mereka. Antusiasme pengunjung cukup tinggi, namun waktu pameran yang singkat dan belum tersedianya pemandu menjadi catatan yang perlu dibenahi di tahun mendatang. Kalau aku belum terlalu tahu sih, tapi sering dengar namanya. Mungkin kalau ada orang yang bisa presentasiin dari satu isi dari galeri ini, jadi sayang banget kalau nggak ada yang presentasi lebih jauh soal konsep dari galeri ini. Mungkin waktunya bukan 2 hari kali ya. Kalau aku lihat di Instagram, cuman kemarin sama hari ini. Mungkin waktunya bisa jadi seminggu atau lebih dari 2 hari. Festival ini pun merentangkan kanvas raksasa di dinding Taman Budaya Sriwijaya bagi muralis se-Sumatera Selatan. Para perupa muda menorehkan warna, bentuk, dan gagasan seolah menyambung napas kreatif yang dulu pernah dihembuskan Amri Yahya. Ini adalah salah satu tanggung jawab kita sebagai seniman seni rupa, terutama ialah muralis,
Jadi kita harus mendukung acara seperti ini, apalagi di wilayah kita. Bagaimana masyarakat luar bisa menghargai provinsi kita kalau kita pun tidak. Dan juga bisa memperkenalkan ke luar daerah Sumatera Selatan bahwa sebenarnya Amriaya itu orang Palembang, orang Sumatera Selatan. Amriaya sendiri menjadi salah satu kebanggaan para seniman di Sumatera Selatan karena karya-karya dia sudah mendunia juga kan. Gelaran kedua dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel ini diharapkan melahirkan generasi baru seniman besar dari bumi Sriwijaya. Selain pameran seni rupa, festival juga menghadirkan mural, kaligrafi, hingga pertunjukan tari dan stand-up komedi. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah menanti 23 tahun, PS Palembang merebut gelar juara cabang sepak bola di Porprov Sumsel 2025. Gelar itu dipastikan setelah menaklukkan Lubuk Linggau 1-0 pada partai final di Stadion Serasan Sekate, Musi Banyu Asin. Gol tunggal Ican pada babak perpanjangan waktu menjadi penentu kemenangan. Ya, kalau untuk pemain sendiri yang asli dari binaan Aspal PS Kota Palembang ya. Dan mereka juga sudah giat latihan tiap harinya karena kita memiliki lapangan yang bisa digunakan oleh para pemain Palembang ya untuk para atlet-atlet Porprov cabang sepak bola khususnya. Kemenangan ini mengantar PS Palembang meraih medali emas sepak bola Porprov 2025. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Petugas pemadam kebakaran di Palembang harus memanjat ruko 2 lantai di Jalan Sapta Marga, Bukit Sangkal untuk menyelamatkan 3 orang yang terjebak di dalam bangunan. Ketiganya tak bisa keluar karena kunci pintu ruko patah dan tersangkut di gembok. Berbekal laporan warga, tim damkar segera mengevakuasi penghuni yang semalaman terkunci. Hanya dalam waktu sekitar 20 menit mereka berhasil membuka pintu melalui jendela lantai 2. Ada 3 orang laporan terkunci dalam ruko lantai 2 Pak. Nah, terus kita masuk ke lokasi, akses ke sana kita naik tangga. Naik tangga ke lokasi lewat jendela kan. Dari jendela kita masuk langsung turun ke bawah. Kita pakai dobrak pintunya. Kok bisa alat proyek. Kok bisa terkunci mereka kan? Kuncinya patah. Oh, kuncinya patah. Ya, itu dia buka gembok, kuncinya patah. Berapa lama mereka di dalam? Dari semalam. Dari semalam sampai semalam. Tinggal di dalam itu lah. Aksi penyelamatan ini pun menjadi perhatian warga sekitar yang lega melihat ketiganya akhirnya selamat. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Jembatan P6 Lalan yang ambruk akibat tertabrak tongkang batu bara pada Agustus 2024 akan dibangun kembali melalui pendanaan pelaku dan asosiasi batubara dengan nilai mencapai 69 miliar rupiah. Pembangunan ini ditargetkan selesai pada 31 Desember 2025. Hingga kini pembangunannya baru mencapai 43,89% dari target 47,41% atau minus 3,52%. Kondisi tersebut menjadi perhatian khusus pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Seluruh dana pembangunan jembatan harus terkumpul sepenuhnya sebelum akhir tahun. Jika tidak sesuai kesepakatan, proses hukum akan dilanjutkan dan aktivitas lalu lintas kapal di lokasi terpaksa dihentikan. Sudah, jadi kemarin sudah kita kumpulkan pemerintah provinsi dan kabupaten Muba karena dikhawatirkan itu tidak selesai di janji mereka 31 Desember. Tapi saya bilang kenapa kita harus ragu kalau uangnya, pendanaannya terkumpul dari asosiasi dan pelaku kan. Tapi jika tidak terkumpul sampai dengan akhir tahun, berarti kasus hukumnya dibuka dan mereka sudah sepakat. Kita sepakat, bukan mereka, bukan kita sendiri. Kita sepakat bahwa kita hentikan dulu lalu lintas mereka. Kendalanya sendiri apa Pak? Widut.
Jembatan P6 Lalan menjadi infrastruktur penting bagi konektivitas warga di sekitar wilayah Lalan dan sekitarnya, sehingga penyelesaiannya mendesak untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi daerah. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang, Senin 27 Oktober 2025 dini hari. Dua pengendara motor, Suparmo dan Nanda Lestari, tewas di lokasi setelah sepeda motor mereka ditabrak minibus yang diduga melaju dengan kecepatan tinggi. Kedua korban diketahui tengah melaju dari arah Simpang Lubuk Bakung menuju Jalan Sukasari. Tiba-tiba minibus dari arah yang sama menabrak bagian belakang motor korban dan langsung melarikan diri. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammad Husin, Palembang, sementara kendaraan mereka diamankan di pos laka lantas tempat. Antara sepeda motor Yamaha NMAX diduga ini tabrak lari, bukan sementara tabrak lari, yang berjalan dari arah Simpang Talang Bakung mengarah ke Jalan Sukasari. Kejadiannya diperkirakan sekitar jam 03 subuh kejadiannya. Jadi korban sudah kami evakuasi ke kamar mayat Rumah Sakit Umum. Polisi kini memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi untuk mengungkap identitas pengemudi minibus. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polrestabes Palembang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Unit Reskrim Polsek Kertapati Palembang menangkap seorang pria berinisial PR warga Jalan Kemas Rindu setelah aksinya mencuri di sebuah kontrakan kepergok penghuni rumah dan dihukum massa. Aksi pelaku terbongkar ketika ia tanpa sengaja menyenggol kaki korban yang sedang tidur. Korban terbangun dan berteriak memancing perhatian warga sekitar. Meski sempat melarikan diri, pelaku akhirnya tertangkap dan diserahkan ke polisi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku masuk ke kontrakan dengan cara merusak jendela dan mengambil uang Rp200.000, dompet, serta ponsel milik korban. Ia mengaku nekat mencuri karena desakan ekonomi. Pelaku masuk kontrakan korban itu lewat jendela. Kemudian pada saat melakukan aksinya itu menyenggol kaki dari korban sehingga korban bangun dan refleks berteriak. Nah, pada saat berteriak, kemudian korban melaporkan ke pemilik kontrakan, lalu pemilik kontrakan melakukan pengejaran. Dan pada saat diamankan, kami dari Polsek Kertapati langsung menuju lokasi untuk mengamankan pelaku agar tidak diamuk massa. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman hingga 5 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang residivis pencurian motor kembali dibekuk unit reskrim Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Pelaku JI 26 tahun warga Seberang Ulu 1 ditangkap usai mencuri motor milik warga Jakabaring. Aksi pencurian terjadi saat korban memarkir motor di pinggir jalan dengan kunci masih terpasang. Kesempatan itu dimanfaatkan pelaku bersama rekannya untuk membawa kabur kendaraan tersebut. Modus pelaku pertama-tama dia melakukan patroli dulu, dia melihat-lihat calon korbannya. Ya. Kemudian setelah itu baru dengan menggunakan kunci Model T dia mengambil 1 unit motor. Pelaku menjual motor seharga Rp2.500.000. Benar, ada juga pelaku lain, teman dari tersangka tadi sudah diamankan dulu di Polrestabes dengan perkara yang sama namun TKP yang berbeda. Uang bagian JI digunakan untuk membayar kontrakan. Dari tersangka, polisi menyita barang bukti berupa kunci letter Y dan 1 motor yang digunakan saat beraksi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 12,9 juta batang rokok, ribuan botol minuman keras, dan pakaian bekas ilegal berbagai merek dimusnahkan kantor Bea Cukai Palembang Rabu 29 Oktober 2025. Barang-barang senilai Rp19,32 miliar itu dimusnahkan dengan cara dibakar dan dilindas alat berat. Barang ilegal tersebut merupakan hasil penindakan Satuan Kerja Bea Cukai di wilayah Sumatera bagian timur dengan potensi kerugian negara mencapai Rp10,44 miliar. Rokok ilegal diketahui masuk melalui jalur laut dengan modus menempel pita cukai palsu pada kemasan. Kalau rokok itu memang sumbernya ada 2, dari impor maupun dari produksi yang sebagaimana kita ketahui ada di Pulau Jawa.
Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Malang, Madura dan sebagainya, dan itu mengalir untuk pasaran di Sumatera. Juga ada rokok impor atau dari kawasan bebas, itu masuk juga dari laut. Nah ini yang dari atas, kemudian kita juga bisa tegah di jalur distribusi, termasuk yang dari bawah juga. Kemudian kita ada operasi pasar di semua wilayah tugas Kanwil Sumbaktim, Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung. Selain memusnahkan barang bukti, Bea Cukai juga berkomitmen menelusuri pelaku dan importir yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya oknum internal dalam jaringan peredaran barang ilegal. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman CCTV yang beredar di media sosial memperlihatkan aksi pencurian kuningan meteran PDAM di Sako, Palembang. Dalam rekaman itu, pelaku yang diduga beraksi seorang diri tampak mendatangi rumah warga dan mengambil meteran. Aksi serupa diketahui marak terjadi selama beberapa pekan terakhir dan membuat warga resah. Dalam satu malam sedikitnya 7 rumah menjadi sasaran. Malam sekitar jam 3.35. Waktu kami pagi-pagi nak mutar meteran, dilihat itu udah nggak ada lagi. Yang bentuknya itu kuningan. Itu kalau kita itu on off-nya itu kan, on off yang dari jalur PDAM. Setelah dikonfirmasi sama tetangga, apakah yang kalian juga hilang? Ternyata yang Bapak Edi itu hilang. Hilang juga. Iya. Polisi telah melakukan olah TKP dan mengamankan rekaman CCTV sebagai barang bukti untuk memburu pelaku. Sejumlah kamera pengawas di lokasi lain juga merekam aksi serupa. Warga berharap pelaku segera tertangkap, mengingat pencurian tersebut kerap mengganggu aliran air ke rumah mereka. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku perusakan 2 pos polisi lalu lintas di Batu Raja, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, tewas tertembak saat hendak ditangkap polisi. Seorang pria F warga Kemelak Bidung Langit, Batu Raja Timur itu dilumpuhkan setelah berusaha menyerang dan mengancam petugas menggunakan batu. Sebelum kejadian, pelaku diketahui memiliki riwayat ujaran kebencian pada aparat kepolisian dan sempat menyebarkan unggahan bernada provokatif di media sosial. Karena dinilai berpotensi membahayakan, polisi melakukan penangkapan di rumahnya. Namun upaya tersebut berujung perlawanan hingga petugas terpaksa melumpuhkan pelaku. Akan melempar. Kemudian dalam jarak 1 meter, tidak jauh, dari mulai jauh kemudian mendekat terus menyerang sampai anggota kami jatuh, tertidur di jalan. Kemudian ada gestur akan melempar dengan kata-kata kuledakkan kau. Kemudian juga di pinggangnya itu terlihat yang bersangkutan membawa senjata tajam. Bentuknya adalah batik. Batik nanti bisa kita lihat barang buktinya. Dan sudah diperingatkan tadi, kemudian menimbang daripada faktor keamanan petugas, kemudian petugas mempertahankan diri, ya akhirnya dilakukan penembakan langsung kepada pelaku. Kini 3 anggota yang terlibat masih menjalani pemeriksaan intensif unit Paminal Polres Ogan Komering Ulu. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Isu penculikan anak disertai video potongan tubuh yang beredar melalui pesan berantai WhatsApp 2 hari terakhir sempat membuat warga Palembang resah. Menindaklanjuti hal itu, Unit Reskrim Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan dan memeriksa sumber awal penyebar informasi serta 5 orang saksi. Hasil pemeriksaan memastikan kabar tersebut tidak benar atau hoax. Polisi mengungkapkan pesan itu pertama kali dikirim seorang ibu rumah tangga ke grup WhatsApp wali murid setelah mendengar cerita keponakannya hampir diculik yang ternyata tidak terbukti. Dibuat oleh seorang warga di kota Palembang, di mana sebelumnya warga tersebut mendengar cerita ponakannya, di mana pada saat pulang sekolah ada dua orang yang tidak dikenal oleh ponakannya itu mengatakan ada bahasa yang sifatnya candaan atau bagaimana sambil memegangi kepalanya, kemudian mengatakan nanti akan saya culik dan dipenggal kepalanya. Dan nada ini sifatnya main-main atau bagaimana, kemudian membuat anak ini ketakutan, kemudian melapor kepada bibinya. Bibinya itu mencoba menyampaikan di grup
ya di grup saja dengan voice note mungkin ya, tentang kehati-hatian tersebut, dan kata-katanya hampir sama, yang berharap ini sebagai informasi kepada orang tua yang ada di grup kelas anak ponakannya tersebut, supaya untuk hati-hati terhadap putra-putrinya yang pulang sekolah. Informasi itu kemudian menyebar luas dan menimbulkan kepanikan di masyarakat. Hingga kini polisi masih mendalami apakah ada unsur pidana dalam penyebaran isu tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang siswi kelas 1 sekolah dasar diduga menjadi korban pelecehan tetangganya yang berusia 70 tahun. Penderitaan korban terungkap setelah melaporkan kasus ini ke Polda Sumatera Selatan. Pelaku diketahui merupakan tetangga dekat dan korban sering berbelanja di warung milik pelaku yang tak jauh dari rumahnya. Jadi anak bapak itu waktu pelaku melakukan aksinya itu selalu diiming-imingi ya? Iya, pernah dikasih duit gitu. Oh gitu, berapa biasanya dikasih? 5.000. 5.000 rupiah. Oh iya. Dikasih makanan. Makanan gitu ya, karena dia jualan ya profesinya ya? Berapa kali? Oh, udah berapa kali Pak yang Bapak ketahui menurut keterangan dari anak Bapak? Ini aku sudah 10 kali sering kejadian. Oh, sudah 10 kalian gitu. Aku ke yang kayak itu kan. Modus yang digunakan pelaku meminta korban membersihkan rumahnya. Untuk membujuk korban, pelaku mengiming-iming uang dan makanan ringan. Terkait tentang perlindungan anak ya, yang telah dilakukan oleh pelaku kurang usianya 70 tahun. Sekarang Bu, laporannya gimana Bu? Jadi untuk laporan sudah kami terima dan langsung akan kita teruskan ke Reskrimum. Saat ini laporan tersebut telah diterima dan ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel. Pelapor berharap kasus ini segera ditindaklanjuti karena korban kini mengalami trauma akibat kejadian tersebut. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kasus kematian Rocky Marsiana 39 tahun yang jasadnya ditemukan terbungkus karung di pesawahan Desa Ngulak 3, Sangadesa, Musi Banyuasin akhirnya terungkap. Polisi menangkap 2 tersangka Muhammad Pajri, seorang aparatur sipil negara, dan anaknya TH, 17 tahun. Pembunuhan dipicu rasa kesal Pajri terhadap korban yang sering mencuri buah sawit di kebunnya. Saat memergoki Rocky hendak mencuri, tersangka menembak paha kanan dan lengan kiri korban. Setelah pulang, Pajri kembali ke lokasi bersama anaknya dan menembak kepala korban hingga tewas. Jasad kemudian dibungkus karung oleh keduanya dan dibuang ke pesawahan tidak jauh dari lokasi kejadian. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk senapan dan sepeda motor. Dapatilah korban ini sedang maling di kebunnya, kebun sawit. Saat mendapatinya langsunglah ditembak oleh pelaku dengan menggunakan senapan. Nanti senapannya akan ditunjukkan, senapan angin sebanyak 2 kali mengenai paha sebelah kiri dan lengan sebelah kanan. Setelah korban ini lumpuh, tidak bisa berdiri lagi karena mungkin sudah kesakitan, pelaku ini pulang ke rumah untuk memanggil anaknya dan kembali lagi ke TKP. Ternyata si korban ini belum meninggal. Untuk memastikan yang meninggal lagi, ditembaknya lagi di bagian kepala. Kedua tersangka kini ditahan di Polres Muba dan terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dua pelajar SMA di Oku Selatan masing-masing berusia 16 dan 17 tahun diringkus polisi setelah terbukti melakukan ruda paksa yang korbannya siswi SMP 13 tahun hingga hamil 5 bulan. Kasus ini terungkap setelah keluarga korban melapor ke Polres Oku Selatan. Hasil penyelidikan menguatkan dugaan kedua tersangka telah melakukan perbuatan tersebut. Peristiwa berawal saat korban diajak menginap di rumah teman salah satu pelaku.
Teman-teman juga paham bahwasanya modus operandi ini, kalau kita lihat kronologi kejadian tersebut, ini ada ancaman-ancaman yang dilakukan oleh para pelaku si FT dan si RD ini dengan cara bagaimana mengancam akan disebarkan ayat-ayat si korban kalau seandainya tidak memenuhi hasrat si pelaku tersebut. Untuk barang buktinya, rekan-rekan sekalian ada 4, yaitu ada 1 buah bra pakaian dalam wanita warna abu-abu, kemudian ada 1 helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam, 1 helai celana dalam berwarna kuning, dan juga 1 helai celana panjang warna krim. Untuk alat buktinya ada visum et repertum, ada surat, kemudian ada keterangan saksi, ada keterangan ahli psikologi. Tentunya rekan-rekan sekalian, mereka kita terapkan dengan pasal tindak pidana persetubuhan terhadap anak, pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, junto pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Anak. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Empat terdakwa kasus dugaan korupsi revitalisasi Pasar Cinde menjalani sidang perdana Kamis 30 Oktober 2025 pagi di Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus. Agenda sidang pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum. 4 terdakwa tersebut AN mantan Gubernur Sumsel, H mantan Wali Kota Palembang, serta EH dan RY. Mereka didakwa memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi hingga merugikan kerugian negara atau perekonomian negara. Dakwaan menyebutkan tindakan 4 terdakwa secara bersama-sama telah memperkaya saksi Aldrin L. Tando, Direktur PT Magna Beatum sebesar 42,5 miliar rupiah dan menimbulkan kerugian negara hingga 137 miliar rupiah. Atas dakwaan tersebut, AN akan mengajukan eksepsi, sementara 3 terdakwa lainnya memilih tidak mengajukan keberatan. Itu banyak sekali kekeliruan dan juga ada kekaburannya. Nah, masalah materi eksepsi sengaja kita tidak buka di sini. Nanti pada saat kami membacakan eksepsi saja, ya kami masih banyak sekali akan kami koreksi terhadap dakwaan penuntut umum tersebut. Sidang selanjutnya dijadwalkan pada 17 November 2025 dengan agenda pembacaan eksepsi dari AN. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Irul, pelaku pembunuhan tetangganya Victor Manulang, diringkus di persembunyiannya di Desa Mekarjaya, Muaro Jambi. Aksi pembunuhan itu terjadi pada 22 Oktober 2025 di Sukaraya, Batu Raja, Ogan Komering Ulu. Peristiwa bermula saat Irul menegur korban karena merasa terganggu oleh suara bising dari rumahnya. Keduanya yang tinggal di satu bedeng terlibat adu mulut hingga akhirnya tersangka yang tersinggung menusuk korban. Tersangka pulang ke rumah, pada saat dalam rumah mendengar suara berisik di sebelah rumahnya. Sebelah rumahnya itu ya rumahnya terlapor, itu rumah korban. Jadi rumah korban. Pada saat itu ditegur dari dalam rumah, ditegur dan masih terus berisik suara itu, dan akhirnya tersangka keluar dan mendapatkan dari korban itu sudah di luar rumah dengan membawa senjata tajam juga, dan juga pada saat itu tersangka sudah membawa sajam. Melihat korban sudah membawa sajam, langsung si tersangka menusuk korban di bagian perut atas, ya dekat ulu hati itu. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Usai kejadian, pelaku melarikan diri dan membuang pisau yang digunakan untuk menyerang. Polisi kini masih mencari barang bukti tersebut, sementara tersangka ditahan di Polres Oku untuk proses hukum lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Operasi pasar murah yang digelar di sejumlah wilayah Kota Palembang mulai berdampak pada keberlangsungan Koperasi Merah Putih.
Program yang diluncurkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat ini justru membuat pendapatan koperasi menurun, apalagi jarak pasar murah kerap berdekatan dengan lokasi KKMP. Dengan harga yang lebih murah, masyarakat lebih memilih berbelanja di pasar murah dibanding koperasi yang tetap harus mencari keuntungan. Ketua Koperasi Merah Putih di Sukodadi Sukarami, Palembang berharap fungsi koperasi sebagai titik distribusi resmi barang subsidi dapat dikembalikan. Sangat berpengaruh, di mana dalam kondisi tidak ada operasi pasar, kita dalam seminggu bisa menghabiskan lebih kurang 2 ton beras SPHP. Namun begitu adanya operasi pasar, kita sama sekali tidak bisa menjual harga dengan harga yang seperti yang kita kehendaki. Diperlukan regulasi yang jelas. Semua barang-barang subsidi itu satu pintu didistribusikan satu pintu melalui KKDMP. Seandainya ini dilakukan operasi pasar secara masif dan terus-menerus, ya jangan kaget. Mungkin sampai Desember Koperasi Merah Putih khususnya Kota Palembang ya mati suri, tiarap. Meski sudah menyampaikan keluhan ke pemerintah daerah hingga pusat, nasib KKMP masih belum menemui kejelasan. Terlebih dana pinjam yang diharapkan untuk menopang kegiatan koperasi juga belum dapat dicairkan, membuat keberadaan KKMP kini di ujung tanduk. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Subloader terbakar. Sebuah mobil yang difungsikan sebagai towing di area perusahaan traktor terbakar di Jalan Harusohar, Sukarami, Palembang. Api diduga muncul dari korsleting listrik pada mesin saat kendaraan hendak memindahkan alat berat lalu dengan cepat menyambar ke seluruh badan mobil. Petugas pemadam kebakaran dari pos Alang-Alang Lebar yang tiba di lokasi membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk menjinakkan api menggunakan 1 unit mobil damkar. Sebelumnya upaya pemadaman dengan alat pemadam ringan sempat dilakukan, namun gagal karena kobaran api terlanjur membesar. Berdasarkan laporan itu, kita dari pos Alang-Alang Lebar meluncurkan 1 unit pemadam kita ke sana. Pas sampai ke sana kira-kira 18.40 langsung penggelaran selang. Kita lihat situasi memang api sudah besar. Dugaan kita sementara kebakaran konslet listrik dari perapian dari unit mobil tersebut. Meski sopir nyaris menjadi korban karena tertidur di dalam kendaraan, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Pihak perusahaan kini tengah melakukan investigasi internal terkait penyebab pasti kebakaran. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbasel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menjanjikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya, saya Robiansa pamit. Terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa.